Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dibuka kameranya, perlihatkan wajah cantik dan cantiknya. Kita tiap hari ini kan pakai seragam kan? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini sebelum memulai pelajaran ya, Ibu ingin menyampaikan bahwa kamu sebagai kelas 9 waktunya itu tinggal sedikit ya. Beberapa hari lalu Ibu sudah men-share ya agenda kita. Pertama ya, Ibu ingatkan disiplin absensi. Ya, jadi absensi sebisa mungkin diisi. Dan Ibu kan toleransinya sampai jam 12, lama banget tuh waktunya. Ya, jadi tolong dikerjakan. Terus kemudian yang kedua, tugas. Jangan sampai ditagih-tagih. Sebelum ditagih sudah disetorkan. Terus kemudian pekan ulangan kemarin ya 25 sampai 29 Januari. Kemudian PTS itu 15 sampai 19 Februari. Ini yang Ibu lihat di kalender akademik SMPN 114. Kemudian TO itu tanggal 22 sampai 26 Februari. Nah, kalau kita lihat jadwal-jadwal ini, itu waktu kita tersisa tinggal 2 minggu. Ya, kan ini sekarang Februari tanggal 2. Minggu depan berarti Februari tanggal 9. Minggu depannya lagi berarti kan udah PTS kan? Ya enggak? Nah, kita tinggal 2 kali pertemuan saja nih dengan hari ini itu juga. Nah, terus kemudian setelah TO baru ada penilaian harian yang kedua. Nah, itu berarti pertemuan kita sudah selesai. Kemudian ada ujian praktek dan USBN itu April. Nah, mengingat pendeknya waktu ini, jadi Ibu harapkan kalian untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Bisa ya? Ya, itu tolong disampaikan juga kepada teman-temannya yang belum bergabung. Ibu memaklumi mungkin ada kendala, tetapi kalau misalnya tidak ada kendala, hendaknya mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki materi KD 3.7. Materi terakhir ya, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ibu akan izin share screen. Ini materi kita hari ini ya, bangun ruang sisi lengkung. Kita bisa lihat di sini, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda ya, yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Ada yang bisa menyebutkan apa aja coba? Oke, Rizky coba apa aja yang bisa kamu sebutkan benda di sekitar kamu yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung? Sisi lengkung, Bu. Iya. Dinding. Jam dinding. Bentuknya apa jam dinding? Jam dinding. Bundar. Bundar. Itu bangun ruang atau bukan ya? Nggak ada volumenya. Nggak ada. Ayo, apa coba? Bola basket, Bu. Ya, bola basket bisa. Ya. Jadi bola ya. Bola kat. Oke, apalagi? Yang lain jangan yang bola basket. Apa? Botol minum. Toples ya, tadi toples ya bisa. Ya, toples. Ya, toples itu berbentuk apa ya? Tabung. Oke, toples berbentuk tabung. Terus apa lagi? Yang lain coba, Salma. Bu, gelas. Gelas, ya, gelas juga tabung ya. Yo. Ada apa lagi? Amanda mungkin?
Amanda? Oke. Ya gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, pada materi ini yang harus kalian capai ya, yang harus kalian kuasai adalah mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola, mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut, menentukan rumus luas permukaan tabung, kerucut, dan bola, menentukan rumus volume tabung, kerucut, dan bola, menentukan luas permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung, menentukan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, terus kemudian ini adalah yang KD 4.7-nya, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini nanti kaitannya adalah dengan tugas, kembali ya, proyek lagi yang akan Ibu tugaskan setelah materi ini. Ini dikerjakan waktunya 1 minggu ya minimal. Maksimalnya selama kamu masih kelas 9 dan waktunya belum Habis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah tabung. Tabung adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Nah, kalau kamu ingat di kelas 8 kamu sudah belajar yang namanya prisma. Ingat nggak? Lupa ingat. Nah, jadi tabung ini seperti prisma ya, tapi dia atas dan bawahnya ini adalah berupa lingkaran. Kalau prisma kan bangun datarnya selain lingkaran kan, jadi bisa segi 3, segi 4, segi 5 gitu kan? Iya nggak? Yap. Nah, jadi rumus-rumusnya itu sebenarnya adalah nanti kita gunakan ke arah prisma tersebut. Coba siapa yang masih ingat? Rumus volume prisma. Lupa ya? Nggak ada yang ingat? Lupa. Ya udah. Berarti nanti dibaca lagi ya buku kelas 8-nya. Karena nanti Alas kali tinggi ya, Bu? iya, luas alas kali tinggi. Itu siapa ya? Saya, Bu. Siapa? Sepa. Rizky Seva. Oke, Rizky Seva. Betul. Ya, luas alas kali tinggi. Nah, nanti ketika mencari volume tabung, ya luas alasnya kan dia alasnya berupa apa? Lingkaran. Nah, maka pakai rumus lingkaran seperti itu, ya. Jadi tetap berhubungan dengan materi sebelumnya, ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi unsur-unsur tabung itu ada sisi alas dan atas berupa lingkaran, ya. Ini lingkaran. Jadi nanti kalau tabung tanpa tutup, berarti nanti ininya nggak ada ya. Yang ada hanya alasnya saja, jadi atasnya tidak ada. Maka nanti ketika rumusnya pun berbeda lagi, gitu. Nah, nanti di sini ini namanya jaring-jaring tabung. Kalau kita buka, nih kalau kamu di rumah suka beli susu bendera yang kaleng tuh misalnya ya. Kalau kamu buka apanya tuh, mereknya tuh yang kertas, itu kalau dibuka nanti akan berbentuk persegi tabung panjang. Ya kan? panjang. Persegi panjang ini. Jadi ini yang tadinya melengkung seperti ini, kalau kita buka ini berupa persegi panjang. Nah, ini tutup alas dan alas dan atasnya itu berupa lingkaran, ya. Nah, di tabung itu ada jari-jari tabung dari sini ke sini. Ini dia nih ya. Dari titik tengah ini ke sisi sini. Itu jari-jari tabung. Kemudian ada tinggi tabung dari sini ke sini. Itu adalah tinggi tabung. Selimut tabung berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung. Nah, selimut tabung ini berarti yang ini. Yang berbentuk persegi panjang. Ya. Nah, di sini kamu harus bedakan selimut dengan luas permukaan.
Kalau selimut tabung itu hanya yang berbentuk persegi panjang ini. Jadi yang ininya nih, yang melengkung ini. Kalau luas permukaan, maka terdiri dari selimut tabung dan kedua lingkaran ini. Tapi kalau misalnya tanpa tutup, maka yang ada hanya ini dan ini. Ininya tidak. Ya. Nah, banyak rusuknya ada 2 dan tidak memiliki titik sudut ya. Jadi rusuknya itu ada 2. Mana rusuknya? Nih yang ini, yang lengkungan ini. Ya, pembatas antara bidang sisinya dan alasnya. Juga dengan bidang sisi ini dengan atasnya. Ya, jadi yang ini lingkaran yang ini nih, sisi lingkaran ini. Ini namanya rusuk. Ini juga rusuk. Jadi ada 2 rusuknya. Dan dia tidak memiliki titik sudut. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada contoh soal. Di sini ada sebuah tabung dengan tinggi 16 cm. Kemudian ini AC-nya tinggi 20 cm. Jadi dari titik A ke titik C 20 cm. Yang ditanya jari-jari tabung. Nah, ini berarti kalau kita pindahkan berupa segitiga siku-siku. Jadi AB 16 cm, AC 20 cm. Berarti BC-nya berapa? BC ini apa ini? BC ini adalah diameter. Ya, bukan jari-jari ya. Jadi ini diameter. Kita cari dulu diameternya. Berarti pakai teorema Pitagoras. Nah, masih ingat nggak teorema Pitagoras? Oke, ini teorema Pitagoras ya. Jadi ini kan BC ini bukan sisi miring, maka dikurangi sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lainnya ya. Jadi dikuadratkan juga. Jadi AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, berarti di sini akar dari 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan akar dari 400 dikurang 256 sama dengan akar 144. Akar 144 adalah 12. Jadi BC-nya 12. BC itu diameter. Berarti jari-jarinya berapa? Kalau BC diameternya 12, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berapa? Ngelek suara Ibu. Hah? Suaranya ngelek. Ngelek. Apa itu ngelek? Putus-putus. Oh, putus-putus. Ya, BC 12. Putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Enggak. BC 12. BC kan diameter. Berarti jari-jari itu dari 6 dikali BC. Jadi setengah kali 12 sama dengan 6 cm. Oke, itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kita lanjut ke kerucut. Nah, ini kerucut. Di sini ada titik puncak, bukan titik sudut ya. Ini titik puncak. Terus kemudian ini yang miring ini namanya garis pelukis. Simbolnya S. Kemudian dari puncak ke titik tengah daripada lingkaran adalah tinggi. Nah, dari titik tengah lingkaran ke tepi sini adalah jari-jari. Nah, kalau dibuka ini seperti ini. Ini nama jaring-jaring kerucut. Kalau kamu ingat pelajaran kelas 8, ini berbentuk apa ini? Segitiga. Bukan segitiga. Apa? Kalau segitiga kan ini harus garis lurus. Kalau ini garisnya lengkung. Lingkaran, Bu. Lingkaran, bukan. Belum tepat. Layang-layang mungkin. Bukan. Ini namanya juring lingkaran. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Enggak. Nah, berarti kalau ada juring lingkaran, nanti bisa suatu saat keluar itu soal kerucut berhubungan dengan
luas juring lingkaran. Makanya pelajaran kelas 8 jangan dilupakan. Ya. Nah, ini jadi tadi diulangi ya, ini adalah garis pelukis, ini titik puncak, kemudian ini tinggi, ini jari-jari ya. Sampai sini sudah bisa ya dipahami ya? Oke, lanjut ya. Ini jadi nanti kalau selimut berarti hanya ininya saja ya, yang juringnya saja, ini selimut. Tapi kalau juring ini dengan lingkaran ini itu namanya apa? Luas permukaan. Bisa dibedakan? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soal, sebuah kerucut mempunyai diameter 20 cm, tinggi 24, tentukan panjang garis pelukis. Nah, diketahui dulu diameter 20, diameter berarti ini. Ya, BC. Kalau kita ke sini, nih diameter tuh berarti dari pojok sini ke pojok sini. Ya, dari tepi sini ke tepi sini. Itu diameter. Ya. Jadi diameternya 20. Berarti kalau diameternya 20, jari-jarinya berapa? 10. Ya, 10. Pinter. Nah, terus kemudian tingginya. Nah, ini tingginya adalah 24. Berarti ini juga segitiga siku-siku. Nah, kalau kamu perhatikan tadi pada saat belajar tabung ada segitiga siku-siku. Pada saat belajar kerucut juga ada segitiga siku-siku. Jadi kamu harus belajar lagi tentang teorema Pythagoras. Nah, sekarang yang ditanya adalah garis pelukis. Garis pelukis ini yang miring ini tadi ya, AC. Nah, sekarang ini yang ditanya adalah garis yang miring. Berarti ditambah 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ya, jadi kalau ditanya yang miring itu ditambah, tapi kalau ditanyanya selain yang miring itu dikurang. Oke? Jadi 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat jadi akar 576 tambah 100 sama dengan akar 676 sama dengan 26. Ya. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 26 cm. Ya. Kita lanjut. Tadi ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Ya, ini bola. Bola tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Bola merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi. Ya, jadi bola utuh itu ada satu bidang sisi. Kalau bolanya dibelah dua misalkan. Bolanya itu bukan bola, maksudnya bendanya seperti bola tapi dia padat. Kalau misalkan dibelah, maka sisinya ada berapa? Ada dua ya. Yaitu yang belahan lengkungnya, kemudian sama yang atasnya ya. Tuh, jadi ada dua. Nah, bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Ya, coba. Siapa yang mau menyebutkan dari tabung? Tabung ada berapa rusuk dan ada berapa titik sudut? Ayo, siapa? Yang bisa jawab dapat nilai nih, tambahan nilai. Saya, Bu. Siapa? Sapina. Oke. Ada berapa? Titik sudutnya ada 2. Titik sudut tabung ada 2. Iya. Kalau rusuknya? 3. Kurang, belum tepat. Bu. Siapa? Siapa Fitri. lagi? Titik sudutnya 0. Ya. Salah. Rusuknya apa sih? Bu. Ya siapa? Gantian, jangan rebutan. Saya, Bu. Ya, Saya siapa? dulu. Titik sudutnya 0, rusuknya 2. Titik sudutnya 0, rusuknya 2.
Oke, betul ya. Siapa tadi itu yang jawab? Fikri. Fikri. Oh, Fikri Afandi. Kirain. Kemudian kerucut. Ada berapa? Saya, Bu, saya. Ya. Salma ya? Ya, Salma. 1 titik sudut, 1 rusuk. 1 titik sudut, 1 rusuk. Benar nggak? Benar. Benar. Kita lihat lagi. Ini adalah rusuknya yang ini. Ya. Ini titik sudut bukan? Ini titik sudut bukan? Bukan. Ini adalah titik puncak. Ya. Jadi kerucut hanya mempunyai apa? 1 rusuk dan tidak punya titik sudut ya. Oke. Nah, terus kalau lingkaran bola. Kalau bola gimana? 0 semua. Oke, bola tidak mempunyai titik rusuk, tidak mempunyai titik sudut. Nah, bagaimana dengan sisinya? Tabung ada berapa sisinya? 3. Ya, ada 3 ya nih. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kalau kerucut ada berapa sisinya? 1, 2. Oke. Kalau bola ada berapa sisinya? Ada 1. Oke. Ya, itu adalah unsur-unsur dari tabung, kerucut, dan bola. Kita lanjutkan contoh soalnya. Ini ada sebuah bola BC 9, BC dari sini sampai sini. Kemudian BD 34, BD. Nah, BD dari ujung ke ujung ya, 34. Tentukan panjang AC. Nah, panjang AC. Di sini CO itu sama dengan BO dikurang BC. Ya enggak? BO sama dengan CO sama dengan BO dikurang BC. Ya. BO-nya adalah berapa? 17. Di sini nggak dikasih tahu BO-nya 17. Oke, dari mana 17? Ada yang tahu? Dari mana 17-nya? 34 kurang 9. Nah, ini BD. BD-nya 34 kan BD-nya adalah diameter. Ya, BD-nya 34 diameter. Sedangkan BO itu adalah jari. Ya enggak? Iya. Nah, jadi BO-nya adalah 17 karena dia adalah jari. Nah, kemudian BC-nya 9. Dari soal sudah diketahui. Jadi CO sama dengan 17 dikurang 9 sama dengan 8. Ya, jadi dari sini ke sini itu 8. Kemudian AO. AO ini adalah juga jari-jari kan? Dari titik tengah sini, titik pusat ini ke semua titik di di tepi bola ini adalah jari. Berarti adalah 17. Nah, berarti AC-nya bisa kita cari dengan Pitagoras ya, dengan rumus Pitagoras. Nah, ini AC bukan yang miring, berarti di sini dikurangi. AO kuadrat dikurang CO kuadrat. Jadi sama dengan akar 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Sama dengan akar 289 dikurang 64. Sama dengan akar 225. Akar 225 adalah 15. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk luas permukaan tabung, volume tabung, luas permukaan apalagi kerucut, volume kerucut, dan luas permukaan bola serta volume bola.
Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan ya bahwa yang namanya tabung itu sama seperti prisma ya. Jadi kalau prisma itu kan volumenya luas alas kali tinggi. Nah, kalau alasnya daripada prisma itu kan bisa berbentuk misalkan ini adalah segi 4 ya. Jadi dia panjang kali lebar kali tinggi. Jadi PLT itu rumus volumenya. Tapi karena tabung ini alasnya berbentuk lingkaran, maka menggunakan luas lingkaran. Rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Jadi volumenya adalah Pi R kuadrat T. Ya. Nah, itu dia penjelasan dari volumenya. Nah, kalau luas permukaan tabung, kenapa jadi seperti ini? Kita lihat permukaan tabung ada berapa sisinya? Sisi tabung ada berapa? 3. 3. Berbentuk apa aja? Lingkaran, persegi panjang lingkaran. Ya, lingkaran, persegi panjang lingkaran. Lingkaran yang pertama dengan yang kedua sama apa tidak? Ini lingkaran alas lengan atas, ya sama kan? Berarti di sini luas permukaan sama dengan 2 kali luas lingkaran, kemudian ditambah luas selimut tabung. Ya, luas selimut tabungnya berbentuk Persegi panjang. Jadi ini sama dengan 2 kali lingkaran tadi berapa rumus luasnya? Pi R kuadrat kan? Ditambah luas selimut tabung. Selimut tabung kan tadi berbentuk persegi panjang. Nah, ini. Nah, ininya berbentuk apa nih? Rumusnya. Ini kan merupakan keliling lingkaran. Ya enggak? Ini kan dari sini nih. Nih. Ini nih. Ya kan? Pinggiran ini kan? Keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Apa rumus keliling lingkaran? 2 pi R. Ya. Terus kemudian ini apanya? Ini apanya nih? Ini adalah ini. Apanya tabung ini? Tinggi Tinggi tabung. tabung. Oke, betul. Tinggi tabung. Kita tulis T. Nah, berarti kalau ini persegi panjang, maka rumus luasnya apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang kali Panjangnya lebar. 2 pi R, tingginya T. Berarti di sini kita tulis apa? Kita tulis F. 2 pi 2 R kali T. Ya kan? Ya. Jadi ini walaupun tidak Ibu tulis, kamu harus tahu nih, ini adalah rumus luas selimut tabung, yaitu 2 pi R T. Ya. Berarti rumus luas selimut tabung 2 pi R T. Dari mana ini dia? Ini adalah keliling lingkaran 2 pi R, ini tingginya T. Maka jadi 2 pi R T. Oke. Kita lanjut ke sini. Berarti di situ ada 2 pi R kuadrat dengan 2 pi R. Di sini sama-sama ada 2, di sini sama-sama ada pi, yang ini ada R pangkat 2, ini ada R. Berarti di sini kita keluarkan 2 pi R. Sisa apa? R dengan T. Ya, maka dapat luas permukaan tabungnya adalah 2 pi R dikali R tambah T. Oke, paham nggak? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, ini kerucut. Nah, kalau kerucut, ini kita ingat limas. Apa rumus dari volume limas? Rumus volume limas apa? Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, kita terapkan di kerucut. Kerucut berarti alasnya berbentuk lingkaran. Nah, berarti tinggal volume sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali T.
Ya, sepertiga pi R kuadrat kali T. Ini dia rumusnya. Ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka di sininya menjadi pi R kuadrat. Oke? Paham nggak? Paham. Nah, sekarang untuk luas permukaan kerucut. Kenapa seperti ini? Tadi sisi kerucut itu ada berapa ya? Sisi kerucut ada berapa? 2. Ada 2. Berbentuk apa saja? Lingkaran Dan dan Lingkaran dan segitiga. segitiga. Ini Juring. juring. juring lingkaran. Nah, berarti di sini menjadi luas lingkaran ditambah luas juring lingkaran. Juring lingkarannya itu adalah selimut kerucut, ya. Jadi selimut kerucut. Berarti ini sama dengan luas lingkaran, rumusnya apa? P kali R kuadrat. Pi R kuadrat ditambah luas selimut kerucut apa? Pi RS. Nah, ini walaupun ibu nggak tulis, kamu harus tahu. Luas selimut kerucut adalah pi RS. Nah, sekarang ini ada pi R kuadrat, ini ada pi RS. Sama-sama ada pi, sama-sama ada R. Berarti di sini sisa berapa? Pi R kali S. R tambah S. Gitu. Ya. Jadi seperti itu awal mula rumus ini diperoleh. Ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak? Gak ada, Bu. Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, ini bola. Volume bola 4/3 pi R pangkat 3, ya, ini. Kemudian luas permukaan bola 4 pi R kuadrat. Nah, ini ada contoh soal. Jadi nanti kamu bendanya bisa gabungan ya. Kalau ini contohnya tabung dengan setengah bola. Nanti bisa aja tabung dengan kerucut. Atau nanti bola dengan kerucut. Kalau ini sekarang ibu contohkan gabungan dari tabung dan setengah bola. Nah, di sini ada volumenya, berarti nanti kamu cari volume tabung dengan volume setengah bola. Volume tabungnya adalah rumusnya pi R kuadrat T. Setengah bola berarti setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini kan tinggal ini 2 dengan 4 bisa dicoret kan? Sisa berapa ini? 2 ya. Maka di sini pi R kuadrat T ditambah 2/3 pi R pangkat 3. Di sini ada pi R kuadrat T, di sini ada pi R pangkat 3. Berarti di sini ada pi R kuadrat dengan kali R. Ya. Kemudian ini jadi kita keluarkan pi R kuadrat dikali T tambah 2/3 R. Ya, jadi volumenya seperti ini. Nah, ini tidak perlu dihafalkan. Kamu bisa mencari ini aja. Mencari satu-satu. Jadi volume tabung berapa, volume setengah bola berapa. Nanti tinggal dijumlahkan, itu adalah volume dari gabungan tabung dan setengah bola. Ya. Untuk luas permukaan juga begitu. Luas permukaannya berarti di sini ada ini alas berbentuk lingkaran, kemudian luas selimut tabung dan luas setengah bola. Nah, di sini ada lingkaran, dihitung nggak? Ini ada lingkaran kan, dihitung nggak ini? Termasuk nggak? Enggak, Bu. Tidak ya. Karena ini bukan permukaannya. Jadi yang permukaan itu cuma yang luar-luarnya saja. Jadi ada lingkaran, ada selimut, ada setengah bola. Nah, jadi kamu cari satu persatu luas selimut berapa, luas alas berapa, luas setengah bola berapa, nanti dijumlahkan. Begitu cara mengerjakannya. Oke, ini ada soal, coba dikerjakan. Ada sebuah tabung volumenya 125.600 cm3.
tinggi tabungnya 50 cm. Ditanya luas tabung. Ya, coba bagaimana mencarinya, luas permukaannya. Biasa ya kalau mengerjakan ini harus diketahui dulu. Kemudian tinggi tabung 50 cm. Nah, ditanya luas permukaan tabung. Ya. Berarti kita beranjak dari rumus apa? Dari rumus volume tabung. Apa rumus volume tabung? PR kuadrat kali tinggi. Nah, Pi R kuadrat T. Berarti di sini 125.600 sama dengan Pi R kuadrat kali 50. Nah, berarti di sini Pi R kuadrat sama dengan 125.600 bagi bagi 50. Berapa hasilnya? Berapa? 25. 125.600. Dibagi 50. Berapa? 12. Nah, kemudian ini ada pi. Berarti kan ini kita bagi pi. Bagi pi. Pi itu berapa? 3,14. 3,14. Berarti dibagi 3,14. Nah, bagi 3,14 sama dengan berapa? 800. Berarti R sama dengan akar dari 800. Berapa akar dari 800? 28,8 cm. 28 cm. 28,28. Iya, Bu. Nah, itu baru jarinya. Nah, luas tabungnya. Ke sini berapa? 28,28 cm. Luas permukaan tabung apa rumusnya? 2 PR 2 pi R kurung buka R tambah T. Ya kan? Iya enggak? Iya, Bu. Oke. Berarti 2 dikali pi-nya, R-nya 13. kali R-nya 28,28. ditambah tingginya berapa? Tadi 50 ya? 50. Ya, 50. Nah, berarti sama dengan 77,1184 dikali, kemudian itu jadi 78,28. Jadi berapa? Dikali 78,28. Berarti sama dengan 6.036,83 cm persegi. Oke. Ya, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada di perjalanan yang tidak kalian pahami ya, nanti bisa ditanyakan via WA. Setelah ini nanti Ibu share link untuk tugasnya. Dikerjakan
semaksimal mungkin kamu boleh coba berkali-kali ya sampai nilainya bagus. Oke? Ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, putus-putus. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.